nggak mau nih sahabat gimana nih? Ya, alhamdulillah ya Pak. Kita insya Allah mau berangkat kemana? Ya, Mekah. Al-Mukarramah. Mau umroh, insya Allah. Di sini mau ke Bir Ali. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi setelah 3 hari kita di Madinah, insya Allah sekarang pada Jumat kita akan berangkat ke Bir Ali. Kalau di bahasa Indonesia kan Sumur Ali. Mengenai nama Ali di sini ada banyak khilafiyah. Di antaranya juga ada yang menyebutkan bahwa itu Sumur Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Masjidnya Dzul Hulaifah. Ya. Jadi insyaallah kita akan mengambil mikot di sana. Jadi setiap tempat ada mikotnya. Kayak mikotnya orang Yaman, ya Lamlam. Mikotnya orang Madinah, Bir Ali. Nanti kalau di Mekah itu ada Hudaybiyah, mikot tempat mikot, ada Tan'im. Walhasil mikot itu sudah ditentukan. Jadi selama ini larangan umroh masih bebas. Belum ada larangan umroh sampai kita niat di mikot. Banyak ulama yang bilang mikot itu apa? Ukurannya orang yang berhaji dan umroh. Disitulah kita mengubur semua kelebihan-kelebihan kita. Yang punya jabatan, yang punya ilmu, yang apa sudah merasa zero, nol. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mana taksinya udah nyampe belum? Udah nyampe? Iya udah. Mobilnya udah nyampe apa belum? Ya kita nggak pakai bis. Oh gitu. Jadi gitu sahabat, KSNS The Journey. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Amin. Sahabat. Ya salam. Ya salam. Sahabat. Ya salam. Jadi ciri kita keluar dari Madinah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi orang yang lebih manfaat lagi dan bisa menyebarkan manfaat. Kita lewat Maqam Baqi. Assalamualaikum ya ahlal Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salawatu Rabbina alaikum. Wa maghfiratu Rabbina alaikum. Wa rahmatu Rabbina alaikum. Wa ridwanu Rabbina alaikum. الفاتحة إلى أرواح جميع أهل البقيع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلنا من عباده الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat KSNS The Journey, pelajaran terbesar untuk kita semua sahabat, bahwa pentingnya kalau kita datang ke Madinah, keluar Rasulullah SAW ridha sama kita. Itu dia yang tadi saya sampaikan. Hidupnya akan penuh manfaat. Na'udzubillahi min dzalik.
datangnya kita ke Madinah tidak punya hasil. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kita keluar dari Madinah, hati kita masih dalam keadaan yang kotor, jiwa kita masih dalam keadaan yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, insyaallah. Jadi sahabat KSNS The Journey, sebenarnya ilmu itu ada barokah. Banyak orang pintar, tapi kalau nggak barokah, nggak manfaat. Banyak orang kaya, tapi nggak sedikit yang hartanya tidak barokah, tidak bermanfaat untuk orang banyak. Kaya tapi manfaat hanya untuk keluarganya saja. Orang sekitarnya tidak bisa menikmati, saudara-saudarinya tidak bisa menikmati. InsyaAllah keluarnya kita dari Madinah akan semakin barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Mari kita berdoa, karena hanya doa yang bisa menyelamatkan kita semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah, yang menakdirkan kami bisa masuk ke Madinah, ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua mendapatkan kesempatan ini ya Allah. Namun kami mohon maaf ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Kami tidak mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Kami jauh dari istiqomah. Kami lalai. Kami kurang ibadah. Kami banyak melakukan maksiat dan dosa. Ya Allah ya Arhamar Rahim, tolong diterima ya Allah ziarah kami ke Madinah ini ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, yang tidak terpisahkan dengan beliau dunia dan akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwad al-Ajwadin, sampaikan salam kami untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karuniakan kami keridhaan-Mu dan keridhaan Nabi-Mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan keridhaan tersebut, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Beri hidayah agar menjadi orang yang bertakwa kepadamu. Jika ada orang tua kami yang sudah wafat, maka ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan jangan jadikan kuburnya hufrah min hufarin nar. Allahumma ya Arhamar Rahimin, ampuni pasangan hidup kami,
seluruh putra-putri kami. Jauhkan dari narkoba dan maksiat. Sukseskan mereka dunia dan akhirat. Ampuni kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, ya arhamar rahimin. Jangan haramkan kami berjumpa denganmu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Setelah ini hidup lebih barakah ya Allah. Setelah ini hidup penuh manfaat ya Allah. Dan jika suatu saat ajal kami sampai, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Bisa Rabb. menyebut di akhir hayat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله. السلام عليكم. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat KSNS The Journey, sahabat, ya salam dong. Ya salam. Insya Allah kita sekarang sudah berada di Bir Ali, atau yang dikenal dahulu dengan nama Masjid Dzul Hulaifah. Nah, di masjid inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum niat melaksanakan umrah dan sebelum niat menggunakan kain ihram, itu beliau sholat tahiyatul masjid di masjid ini. Jadi Rasulullah SAW niat sholat tahiyatul masjid di masjid ini. Dan kita sebagai umatnya Nabi SAW sebaiknya kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di balik setiap sunnah pasti banyak hikmah, banyak keberuntungan bagi yang melakukannya, insya Allah. Amin. Saya dari tadi pegangin terus, anginnya agak kenceng nih. Masya Allah. Jadi sahabat KSNS, itulah masjid. Masjid itu ada sunnah namanya tahiyatul masjid. Ini orang-orang yang beradab sama masjid. Di akhir zaman jarang orang yang menjalankan sunnah tahiyatul masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang begini terkadang pengen buang air kecil gitu kan, nyari di jalanan, masjid di mana ya? Nah, itu kan kurang ajar. Ya tahu tujuannya toilet, tapi kenapa ngomong masjid di mana? Cuman pengen buang hajat. Masjid itu tempat ibadah, masjid itu tempat berzikir, masjid itu tempatnya mendekatkan at-taqarrub ila Allah Azza wa Jal, bukan tempat buang-buang hajat. Makanya kalau Anda lihat nanti, kita mau perhatikan di sini yang namanya toilet sama masjid itu terpisah, tidak satu atap. Maka orang yang membangun masjid satu atap buat masjid sama toilet itu nggak beradab, adabnya nggak ada. Yang namanya adabnya ada, toilet masjid jangan dibikin satu atap sama masjid, itu adabnya. Iya kan? Bayangkan buat buang hajat, masa satu atap sama masjid? Oh, karena tempatnya nggak cukup. Ya, kalau tempatnya nggak cukup, kita bisa sekat, bikin beda atap, dimanapun caranya. Itu bagian dari adab kita terhadap masjid. Oh, Masya Allah, di sini sahabat KSNS banyak orang Indonesia. Bu dari Indonesia, Bu? Masya Allah.
Yes. Dari Indonesia Bu, yes. Indonesia, ya. Cuman sahabat KSNS, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal soleh kita. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala terima amal soleh kita. Ayo mari sekarang kita ngambil air wudhu, kemudian kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat di dalam Masjid Dzul Hulaifah, niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Sahabat KSNS The Journey, kalau kita lihat antara masjid sama tempat wudhu dan tempat buang hajat itu tidak satu atap. Ya, ini adabnya. Tuh lihat, coba dilihat. Ini kan Ahmad. Ini Daulat Nia Sayyidah. Ini Linisa kan, for woman. Tapi ini nggak satu atap gitu loh. Ini masjid, ya kan? Oh, yang pintu yang itu kan masjid. Itu tidak satu atap, atasnya lihat terpisah. Ini adalah sunnah. Ini adabnya. Assalamualaikum. Ada yang kenal tuh sahabat. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Nah ini terpisah. Jadinya nggak satu gitu. Ya kalau bisa, kalau ada masjid yang satu atap dengan toiletnya harus diperbaiki dari segi adab. Sahabat, kemudian setelah kita mengambil air wudhu, insya Allah wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berdoa wudhu hadap kiblat, kiblatnya ke sana kan? Ke sana betul. Ini sampai mengangkat kedua tangannya, sahabat KSNS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga ditambahkan surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Oh, ketemu di sini. Ini acara KSNS nih. Iya. Oh, sering nonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. KSNS ya salam gimana? Salam KSNS. Masya Allah. Gini, KSNS ya salam. KSNS ya salam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo sahabat KSNS. Ente mau wudhu dulu. Udah. Oh udah. Kameramennya saya tanya mau wudhu dulu. Ternyata udah.
Ayo. Sahabat, jangan lupa masuk masjid kaki kanan, hal yang banyak diremehkan oleh orang. Coba sahabat ngelihat banyak saudara-saudara kita yang mendahulukan kaki kiri masuknya. Mungkin karena kurang perhatian terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau orang tuh lupa kaki apa dia masuk, sebaiknya dia ulang. Saya kan sering sampaikan, Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tuh kan, ya kan, ya itu kaki kanan tadi, alhamdulillah, kaki kanan, ya, dan kaki kiri. Tadi saya kaki apa tadi? Kanan. Kanan. Saya ulang lagi deh, saya ragu. Kalau saya ragu, ya, kemudian saya masuk kaki kanan. Allah waftahli abwaab barakah. Begitu kita ragu dengan kaki apa kita masuk, sebaiknya kita ulang. Itu adalah tarbiyah kita agar terbiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sehat. Ya. Dan ini adalah Masjid Dzulhulaifah. Masya Allah ada pohon pisang itu ya. Dari mana itu pohon pisang? Noh, lihat dong. Masya Allah. Tumbuh pohon pisang di sini. Pohon korma itu tumbuh di Indonesia, masa pisang nggak ada? Ya. Kalau kita sholat sedang menggunakan kain ihram, sebaiknya ditutup seperti ini. Ini adabnya. Bukan seperti ini. Kalau ini untuk orang lagi mau tawaf. Kalau seperti ini orang lagi mau tawaf. Tapi kalau kita mau sholat, sebaiknya kita tutup seperti ini. Ya. Nah, ini bagian dari adab. Kalau menggunakan kain ihram, sholatnya ditutup. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja menunaikan salat tahiyatul masjid. Insyaallah ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita nanti akan lihat menggunakan kain ihramnya di kendaraan. Assalamualaikum.